peserta pemilu ikut serta dalam melakukan pembersihan. Alhamdulillah, ini kemajuan juga bagi demokrasi kita. Dia yang memasang, dia juga yang menurunkan. Lebih baiknya begitu, gitu ya. Masyarakat bisa nyopot-nyopotin nggak sih, Pak? Boleh sekarang kerjasama dengan teman-teman pengawas, boleh silakan. Oh, ya. Iya kan sudah tidak boleh lagi ada alat peraga. Tapi jangan kemudian di rumah tim pemenangan ya, di kantor pemenangan itu masih diperbolehkan. Iya, misalnya di kantor pemenangan kemudian turunkan nggak, tidak, itu masih diperbolehkan kalau itu. Berarti kalau misalkan masyarakat menganggap itu masih bisa dimanfaatkan, terus Silakan ambil saja. Ambil saja, alhamdulillah kita membantu program untuk melakukan daur ulang ya, supaya sampahnya nggak terlalu banyak juga. Ya silahkan, itu tergantung kearifan lokal masing-masing ya. Kami nggak, ini silahkan dengan pengawas untuk bekerja sama dengan para peserta politik juga, peserta pemilu, silahkan. Ya itulah nilai gotong royongnya masyarakat Indonesia, silahkan untuk menurunkan alat peraga. Pak, kalau secara regulasi ada nggak sih Pak yang menyebutkan bahwa apabila tidak di take down alat peraga kampanye itu akan mendapatkan sanksi atau aturan yang seperti apa gitu Pak? Sanksi administrasi, himbauan, teguran. Tegurannya seperti apa? Teguran menegur kepada teman-teman dan kemudian diturunkan. Sanksinya untuk menurunkan itu termasuk sanksi loh. Menurunkan alat peraga, diturunkan oleh pengawas itu termasuk sanksi. Dan tidak boleh diambil lagi karena itu menjadi barang sitaan kami. Bahwa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat silakan, tapi Silakan. itu menjadi barang sitaan yang seharusnya pelanggaran. Karena itu pelanggaran, maka Panwas yang pengawasan pencegahan penindakan mengambil barang itu sebagai alat. Jadi bahwa ini barang pelanggaran yang tidak bisa dimiliki lagi oleh peserta pemilu. Prinsipnya itu, ini barang pelanggaran. Berarti nggak ada unsur pidana ya Pak ya? Tidak ada. Nah, kecuali perusakan ya Mas ya. Kalau merusak alat peraga termasuk pidana. Di masa kampanye. kampanye. Kalau di masa kampanye, kalau di masa tenang kan memang harus dibersihkan alat peraganya, ya. Pak, soal exit poll yang di Melbourne yang viral ini, bagaimana koordinasi antara KPU dan Bawaslu terkait dengan hal ini? Teman-teman, penghitungan suara tidak di luar negeri tidak dimulai pada setelah pemungutan suara. Berbeda. Penghitungan suara itu ada setelah nanti bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri. Besok, tanggal 14 Februari. Tapi Ketua KPU sendiri, Hasyim Asyari, bilang bahwa ada viral tersebut di media sosial bahwa penghitungan ini sudah keluar. Padahal kan seperti yang Bapak Nggak ada, iya. Nggak ada Mas, itu aneh itu. Exit poll ini berdasarkan penghitungan atau berdasarkan prediksi? Kalau prediksi silakan saja tanya kepada masyarakat yang memilih. Itu hak-hak mereka, teman-teman punya metode tersendiri tentang itu. Tapi penghitungan itu belum dimulai pada saat ini. Di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia ini, di seluruh warga negara Indonesia, itu tidak ada yang kemudian teman-teman PPLN melakukan penghitungan lebih dahulu. Pada saat tidak ada. Jadi, apa yang dikatakan Pak Ketua KPU jelas benar. Bahwa tidak ada penghitungan yang dimulai pada saat ini. Sekarang masih pemungutan suara. Kemarin tanggal 9 ada, tanggal 9 ada pemungutan suara, ada tanggal 10 ada, tanggal 11 ini juga ada. 11 ini di Kuala Lumpur dan di beberapa daerah. Ya, beberapa negara. Pak, Ya. terkait politik uang itu bagaimana Bawaslu mengawasi politik uang khususnya untuk pilpres?